Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisyanti dengan NPM 227530008 dari Program Studi Manajemen Informatika kelas 4A. Di sini saya akan menyelesaikan project based learning, yaitu membuat blog. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara membuat aplikasi postingan blog menggunakan Rake, Node.js, dan MySQL. Rake adalah pustaka dari JavaScript front-end yang populer untuk membangun antarmuka pengguna, sementara Node.js adalah lingkungan runtime JavaScript back-end yang kuat yang dapat digunakan dengan MySQL. Nah, sistem manajemen basis data relasional sumber terbuka yang populer untuk menciptakan scalable, kuat, dan efisien aplikasi web. Dengan menggabungkan teknologi ini, kami dapat membuat aplikasi postingan blog yang kuat dan dinamis, yang memungkinkan pengguna untuk membuat, melihat, dan berinteraksi dengan postingan blog. Nah, kita akan membuat database untuk menyimpan postingan dan informasi pengguna menggunakan MySQL. Kita juga akan menggunakan Node.js dan Express untuk membuat server yang berinteraksi dengan database. Selanjutnya, kita akan membangun antarmuka pengguna front-end menggunakan Rake, yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit postingan blog. Lalu, bagaimana penerapannya? Nanti di halaman beranda aplikasi postingan blog ini, kita akan menggunakan query untuk mengambil semua postingan yang disimpan di database MySQL. Setelah mengklik postingan tertentu, aplikasi akan menjalankan query untuk mengambil detail postingan tersebut, termasuk pengguna yang menulisnya. Fungsionalitas ini memerlukan demonstrasi cara menggabungkan tabel yang berbeda dalam database MySQL. Kemudian di sini juga terdapat fitur registrasi dan login. Fitur registrasi dan login pengguna akan diterapkan dan hanya pengguna resmi atau yang merupakan pembuat postingan saja yang diberikan izin untuk mengedit dan menghapus. Selain itu, aplikasi ini juga akan menawarkan kepada pengguna kemampuan untuk menulis postingan menggunakan editor teks, memungkinkan aplikasi memanipulasi gaya teks, dan mengunggah gambar untuk digunakan sebagai sampul postingan. Baiklah, langsung saja kita ke cara membuat blog itu sendiri. Baiklah, pertama di sini saya sudah di LMS Project Based Learning membuat blog. Di sini kita klik Project Based Learning ini, lalu kita akan diarahkan ke link medium.com. Nah, pada link medium.com ini kita cari yang ini repository GitHub, kita klik, nanti diarahkan ke ini, GitHub ini. Lalu, pada bagian GitHub ini, kita klik code, lalu kita akan download zip. Kita download ini, lalu sini kemudian kita akan mengekstraknya. Ini kita ekstrak dulu terlebih dahulu. Lalu di sini saya pindahkan ke dokumen yang ini. Langkah selanjutnya kita buka menggunakan Visual Studio Code. Di sini terdapat dua folder, yaitu API dan folder client. Ini API dan client. Nah, langkah selanjutnya kemudian kita akan mengimpor database. Nah, untuk database sendiri di sini terdapat dua database. Ini di API. Kita cari di bagian ini data mysql.sql dan setup mysql.sql. Sini terdapat setup MySQL ini. Ini digunakan untuk membuat tabel. Ini tabelnya namanya blog app, kemudian ada kolomnya itu ada ID dengan ininya integer, lalu username menggunakan varchar, email menggunakan varchar juga, lalu password menggunakan varchar, image juga menggunakan varchar. Lalu di sini juga akan membuat tabel, yaitu tabel post. Tabel post ini isinya ada ID dengan tipe data integer,
lalu title dengan tipe datanya varchar 255, lalu terdapat dex menggunakan tipe data varchar, kemudian ada image menggunakan tipe data varchar 255, lalu ada cat menggunakan varchar 255 juga, lalu di sini ada date menggunakan date time, kemudian UID menggunakan integer. Lalu untuk database berikutnya itu adalah database data MySQL. Nah, database data MySQL ini sini nanti akan membuat isi dari datanya yang ini tadi dari data table ini, table post dan table users. Nanti akan diisi dari sini. Nih, ini usernya, kemudian di sini postnya. Baiklah, di sini saya akan jelaskan cara impornya. Untuk itu pastikan dulu kita mengaktifkan sum-nya. Di sini bagian Apache dan MySQL-nya kita start semua ya. Kita buka sum control panel. Kemudian untuk mengimpor database-nya kita pergi ke halaman ini, localhost phpMyAdmin. Di sini saya sudah membuat database-nya. Ada setup MySQL dan data MySQL. Nah, nanti dari setup MySQL dan data MySQL ini akan otomatis membuat database baru yang bernama blok app. Nah, blok app ini terdapat dua table seperti yang dijelaskan pada setup MySQL tadi. Itu ada table post dan table users. Nah, di table post ini terdapat ini. Lalu pada table users ini terdapat nama dan password dan email untuk kita login atau registrasi nanti. Dan data login kita yaitu ada email, username, dan password nanti akan tersimpan di table users. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mengimportnya yang setup MySQL. Di sini kan kita misalnya kita bikin baru nih. Kita bikin nama basis datanya setup MySQL. Lalu kita klik buat. Langkah selanjutnya, di sini kan ada icon impor, kita klik. Lalu pada bagian ini kita pilih file yang akan kita impor. Nih, di sini ada setup MySQL, kita masukkan, kita open. Lalu di sini kita impor. Begitupun sebaliknya di ini di data underscore MySQL ini kita import juga seperti cara yang saya jelaskan tadi. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan mengganti di bagian db.js. Kita klik ini. Nah, di sini kan database-nya ini masih namanya blog. Sedangkan di sini tadi kita buatnya itu otomatisnya itu blog underscore app. Lalu kita ganti saja dari blog ini kita ganti ke blog underscore app. Itu kita jangan lupa kita save. Langkah selanjutnya di sini kita masuk ke terminal. Sebelumnya di sini saya sudah menjalankan ya. Saya akan menjelaskan ulang. Di sini saya akan menjelaskan ulang saja. Karena sebelumnya saya sudah mencoba. Di sini kita klikkan cd client untuk masuk ke dalam directory client. Lalu langkah selanjutnya kita gunakan perintah npm install. Nah, npm install ini digunakan untuk mengunduh dan menginstal semua dependensi yang didefinisikan di dalam berkas package.json di dalam proyek kita ini. Nah, di sini terdapat error karena jaringan saya tidak stabil. Lalu di sini saya mengulangnya, di sini sudah bisa npm install. Lalu kita gunakan perintah npm audit fix.
NPM Audit Fix ini digunakan untuk memeriksa dependensi proyek kita terhadap kerentanan keamanan yang diketahui dan memperbaiki versi paket yang rentan. Di sini juga terdapat error karena jaringan ya, saat menginstalnya pastikan jaringannya bagus. Sini saya mengulangnya lagi. Di sini NPM Audit Fix dan di sini sudah berhasil terinstall. Di sini kita akan menggunakan perintah ini ya, npm start. Nah, perintah npm start ini digunakan untuk menjalankan aplikasi Node.js sesuai dengan script yang didefinisikan dalam ini property start dalam berkas package.json. Nah, pas saya menjalankan npm start, di sini otomatis akan terbuka ke ini localhost 3000. Nah, pada localhost 3000 ini kita belum bisa ini ya, di sini kan ada registrasi. Nah, di sini kita belum bisa registrasi karena database kita belum connect ke API. Langkah selanjutnya kita akan connect-kan ke API dulu. Caranya itu sama saja seperti yang ini. Kita cd API untuk masuk ke dalam directory API, kemudian npm install untuk menginstal atau mengunduh dependensi. Sini sudah berhasil semua. Sini pastikan jaringannya bagus ya. Kemudian kita menggunakan perintah audit fix untuk memeriksa dependensinya. Lalu terakhir kita gunakan npm start untuk menjalankan. Udah kita start, maka nanti otomatis akan ke sini red app. Tuh di sini udah jadi. Ini kita udah login. Kita keluarkan dulu logout. Username-nya kita coba bikin ulang dari baru ya, dari kita register dulu. Sini kita misalnya username-nya itu 22753008. Emailnya itu email kita. Ini. Lalu di sini bikin password. Lalu kita klik register. Nah, di sini kenapa ada proxy error code not proxy? Di sini kita balik lagi ke Visual Studio Code, lalu coba kita jalankan lagi perintah npm start. Kita enter. Nah, di sini udah connected. Lalu kita balik lagi. Coba kita refresh dulu. Kita ulangi, kita masukkan username-nya, emailnya, lalu masukkan passwordnya, lalu register. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman login. Di sini kita masukkan username tadi, pas kita register tadi, lalu passwordnya, lalu kita login. Nah, kita langsung masuk ke halaman indeksnya, tampilannya ini. Nah, ini ada tampilannya. Nah, data yang kita masukkan register tadi atau data loginnya tadi akan tersimpan di sini di users, di table users. Nah, sudah ada nih, 22753008. Ini udah tersimpan. Baiklah, demikianlah dulu penjelasan proyek dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.